Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Lutfiah Khairinisa, absen 1, kelas 9B, akan melakukan praktikum uji partikel-partikel penyusun makhluk hidup dan benda mati. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui partikel-partikel penyusun pada makhluk hidup dan benda mati. Semua makhluk hidup dan benda mati yang ada di dunia ini tersusun atas miliaran atom. Atom juga tersusun oleh 3 partikel dasar seperti elektron, neutron, dan proton. Partikel dapat membentuk atom, molekul, dan ion. Molekul dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur jaringan yang pada akhirnya akan membentuk suatu organisme. Maka, tanpa adanya partikel penyusun, makhluk hidup dan benda mati tidak akan terbentuk. Kali ini, kita akan menguji partikel-partikel penyusun makhluk hidup dan benda mati yang ada di sekitar kita. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Berikut adalah langkah kerja praktikum. Pertama-tama, saya menyalakan lilin, kemudian membakar bulu ayam serta mencium aromanya. Lalu mencatat dan mendeskripsikan bau yang tercium dengan kata-kata. Yang kedua adalah membakar rambut manusia, kemudian mencium aromanya. Kemudian mencatat dan mendeskripsikan bau yang tercium menggunakan kata-kata. Yang ketiga adalah membakar kertas dan mencium aromanya. Kemudian mencatat dan mendeskripsikan bau yang tercium menggunakan kata-kata. Yang keempat adalah membakar batang korek dan mencium aromanya. Kemudian mencatat dan mendeskripsikan bau yang tercium menggunakan kata-kata. Berikut adalah arang dari bahan-bahan yang sudah dibakar tadi. Langkah kelima adalah mengamati arang kertas. Kemudian mencatat pengamatan. Kemudian merasakan tekstur arang kertas, lalu mencatat dan mendeskripsikan tekstur tersebut dalam bentuk kata-kata. Langkah keenam yaitu mengamati arang batang korek api, lalu mencatat pengamatan. Setelah itu, merasakan tekstur arang batang korek api dan mencatat atau mendeskripsikan tekstur arang tersebut dalam bentuk kata-kata. Yang ketujuh adalah mengamati arang rambut manusia, mencatat pengamatan, kemudian merasakan tekstur arang rambut manusia, dan mencatat atau mendeskripsikan tekstur arang rambut manusia ke dalam bentuk kata-kata. Yang kedelapan adalah mengamati arang bulu ayam. Kemudian, mencatat pengamatan. Lalu, merasakan tekstur arang bulu ayam. Dan mencatat atau mendeskripsikan tekstur yang dirasakan menggunakan kata-kata. Bau rambut dan bau bulu ayam setelah dibakar tidak sama, karena rambut manusia tersusun atas keratin yang jika dibakar menimbulkan bau, sedangkan bau bulu ayam tidak demikian. Bau kertas dan batang korek api kayu setelah dibakar sama, karena keduanya mengandung selulosa. Ketika suatu benda mengalami pembakaran, maka akan menyebabkan zat-zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain. Sifat atau zat suatu materi dianggap berbeda jika yang pertama ditandai oleh warna dan bau yang berbeda. Yang kedua, susunan molekul-molekul pada materi itu berbeda. Yang ketiga, pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun materi berbeda. Kesimpulannya adalah partikel-partikel penyusun pada benda hidup berbeda dengan partikel-partikel penyusun pada benda mati. Perbedaan ini menyebabkan setiap benda memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri khasnya. Dengan praktikum ini, dapat terbukti bahwa setiap benda memiliki partikel yang tertata sedemikian rupa, sehingga memberikan sifat tertentu yang menjadi ciri khasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.